Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Vera di sini. Nah, sekarang kita sudah masuk di semester kedua. Anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat, juga keluarga dan selalu bersemangat dalam belajar. Anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini kita sudah masuk di tema 6. Di tema 6 ini Bu Guru akan membahas pelajaran bahasa Indonesia di subtema 1. Membahas apa kita hari ini? Bahasa Indonesia, materinya tentang puisi. Pasti anak-anak sudah sering dengarkan puisi atau bahkan sudah sering membaca dan membuat puisi. Nah, sekarang Bu Guru akan menyampaikan apa itu pengertian puisi, macam-macamnya, ciri-cirinya, dan penjelasan tentang puisi yang lainnya. Baik, seperti biasa, Bu Guru akan menyertakan juga rangkuman materi bahasa Indonesia di subtema 1 ya anak-anak. Nanti jangan lupa disalin yang rapi agar saat kalian belajar tidak bosan dan tertarik untuk membaca catatan kalian. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak ya anak-anak. Yang pertama adalah pengertian puisi. Apa itu pengertian puisi? Jadi, puisi adalah salah satu karya sastra anak-anak yang terikat oleh bait, baris, diksi, rima, dan juga menggunakan bahasa kias atau konotasi. Nah, apa itu yang Bu Guru sebutkan satu-satu tadi? Nanti akan Bu Guru jelaskan satu persatu. Itu tadi pengertiannya ya. Sekali lagi, apa itu puisi? Puisi adalah salah satu karya sastra yang terikat rima, bait, kemudian memiliki diksi, penggunaan kata menggunakan kiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis-jenis puisi. Anak-anak, jenis-jenis puisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, puisi lama, dan yang kedua, puisi baru. Apa itu puisi lama? Puisi lama adalah puisi yang masih terikat kaidah aturan tertentu anak-anak. Contoh puisi lama itu ada gurindam, ada pantun, dan ada talibun. Biasanya anak-anak, puisi lama itu setiap baris dalam baitnya itu harus terdiri dari 4 baris, tidak bisa kurang. Begitu ya. Yang kedua adalah puisi baru. Berbeda sekali dengan puisi lama anak-anak. Kalau puisi baru itu dia lebih bebas, tidak terikat oleh aturan tertentu. Sekarang ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi anak-anak diambil dari pengertian puisi tadi seperti yang Bu Guru sampaikan. Yang pertama, penulisan puisi ditulis dalam bentuk bait. Ingat ya, penulisan puisi ditulis dalam bentuk bait yang terdiri dari beberapa baris. Yang kedua, diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata dalam puisi. Nah, pemilihan kata dalam puisi biasanya menggunakan kata kias anak-anak atau kata konotasi, yaitu tidak memiliki arti yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah majas. Majas itu seperti kiasan atau penggunaan kalimat yang memiliki arti yang membesar-besarkan. Itu kalau majas ya anak. Nah, yang keempat, anak-anak, diksi atau pemilihan kata dalam puisi harus sesuai rima anak-anak. Ya. Nah, apa itu rima? Nanti Bu Guru jelaskan ada di bagian berikutnya. Kemudian
ciri yang terakhir adalah kalau puisi itu karya sastra, begitu juga dengan prosa kemarin, karya sastra. Perbedaannya adalah kalau puisi anak-anak tidak ada setting, tidak ada alur. Nah, sedangkan pada prosa atau karangan itu ada settingnya, setting tempat, setting waktu, dan juga ada alurnya. Itu ya. Tadi ciri-ciri puisi. Coba sekarang anak-anak buka buku paket kalian halaman pertama di tematik jilid 4C. Halaman pertama ya, halaman 3. Coba dilihat puisinya. Puisi itu berjudul Cita-Citaku. Mari kita belajar tentang puisi. Nah, anak-anak, coba perhatikan puisi Cita-Citaku ini. Nanti dibaca sekilas ya, kalau bu guru baca nanti terlalu lama. Perhatikan anak-anak. Nah, puisi itu yang pertama terdiri dari beberapa bait. Satu bait terdiri dari beberapa baris. Nah, sekarang apa itu bait bu guru? Perhatikan ya sayang. Nah, dalam puisi ini ada satu paragraf pemisah. Nah, ini. Jadi seperti terpisah, ada spasinya. Mohon maaf, bukan paragraf ya. Ada seperti terpisah spasi. Ini namanya satu bait anak-anak. Nah, satu bait. Atau bait ke-1, ini bait kedua, ini bait ketiga, ini bait ke-4. Jadi apa itu bait Bu Vera? Bait adalah kumpulan baris-baris dalam puisi. Nah, jadi puisi Cita-Citaku ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 bait. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Ada berapa baris dalam satu bait? Tinggal kita hitung anak-anak. Bait ke-1 terdiri dari 1, 2, 3. Bait ke-1 terdiri dari berapa? 3 baris. Gitu ya anak-anak? Diingat-ingat, awas bingung antara bait dan baris. Bait adalah kumpulan dari beberapa baris atau kalimat dalam puisi. Itu bait. Ngerti ya? Sekarang masuk penjelasan selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang rima. Rima, apa itu rima? Rima adalah pengulangan bunyi kata atau kalimat dalam puisi. Sekali lagi, rima adalah pengulangan bunyi kata atau kalimat dalam puisi. Anak-anak, rima dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah AB atau disebut juga dengan rima silang. Yang kedua adalah ABBA atau yang disebut juga dengan rima peluk. Yang ketiga adalah AABB atau disebut juga dengan rima pasangan. Dan yang terakhir adalah rima AAAA atau rima terus. Bu Guru, apa sih itu Bu Guru? Saya bingung. Mari kita lihat contohnya langsung ya. Perhatikan contoh puisi ini. Bu Guru bacakan ya. Pagi yang cerah, kubuka jendela rumah, tampak halaman yang indah, bunga-bunga mekar merekah. Coba sekarang perhatikan anak-anak. Setiap akhir kata dalam baris puisi ini, coba perhatikan akhirannya. Ini berakhiran apa? H. Yang kedua berakhiran apa? H. Yang ketiga dan keempat juga H. Jadi kalau Bu Guru tulis pengulangan katanya adalah H, 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 H. Kalau dia sama dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat dia sama, berarti dia masuk dalam rima
Rima apa anak? Rima yang keempat, yaitu rima terus atau rima a. Paham ya? Oh, tidak kelihatan. Bentar. Nah, itu ya. Nah, ya. Jadi yang dimaksud rima itu pengulangan bunyi kata atau kalimat dalam puisi yang ada di bagian belakang sayang, itu rima. Rima biasanya hampir sama, hampir sering disebut dengan sajak, pengulangan bunyi akhir dalam puisi. Ya, jadi patokannya adalah huruf paling belakang di setiap baris puisi. Dilihat apakah sama, apakah silang, atau apakah ABBA atau AABB. Gitu ya sayang ya. Itu penjelasan tentang rima. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah bahasa dalam puisi. Ini tidak perlu catat di papan tulis ya, tapi ada di catatan kalian. Anak-anak, bahasa dalam puisi berbeda dengan bahasa dalam pembuatan cerita atau prosa. Karena dalam prosa itu bentuknya saja sudah jelas berbeda dengan puisi. Kalau prosa atau karangan atau cerita biasanya berbentuk paragraf, ya. Tapi kalau puisi berbentuk kalimat yang disusun per kalimat ke bawah, bukan ke samping seperti paragraf, ya. Sehingga bahasa yang digunakan dalam puisi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalimat dalam puisi dibuat ringkas, tidak bertele-tele. Yang kedua, setiap kata, pemilihan kata atau diksi dalam puisi dibuat semenarik mungkin atau unik. Kemudian yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau kias. Apa itu konotatif atau kias? Konotatif atau kias adalah memiliki makna yang bukan sebenarnya. Jadi itu yang dapat Bu Vera sampaikan ya anak-anak untuk penjelasan. Sebenarnya masih ada lagi dalam subtema 1 ini, tapi Bu Guru akan berikan di video berikutnya ya, karena membahas tentang makna puisi yang berhubungan dengan memparafrasakan puisi. Nah, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.